Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Narwansa, NIM 2355 dari kelas 223 PB. Di sini saya akan membahas part 3 yaitu bab 12 ya, mengenai studi kasus normalisasi. Nah, di bab ini kita udah diperlihatkan ya dari identitasnya itu, terus memantapkan pemahaman praktikum tentang normalisasi. Topiknya itu dari studi kasus pada bab 11. Lalu studi kasusnya itu perhatikan tata cara dan praktikum sebelumnya berdasarkan studi kasus yang telah ditentukan pada praktikum 1. Nah, berarti jika ini merupakan kelanjutan dari bab 11, perhatikan bab 12 ini hanya merupakan penjelasan saja ya. Karena kita sudah membuat kasusnya itu kan yang telah ditentukan nih. Nah, berarti saya tinggal menjelaskannya di kasus yang sudah saya pilih gitu. Berarti di sini berdasarkan petunjuk eh, pada poin 10.3 rancanglah struktur fungsi tabel dengan syarat yang telah dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3 normalisasi. Berarti lihat di sini. Nah, kita kan sudah membuat tabel nih. Nah, tabel ini merupakan kasus satu ya dari awal tuh dari mahasiswa kan. Nah, ini merupakan dari kasus satu gitu. Nah, kita lihat sebenarnya itu. Nah, di sini sudah dirancang ya berarti sudah merancang itu. Kalau paling jelas dilihatnya itu dari mahasiswa provinsi sama agama ya. Nah, ini yang paling jelas itu. Nah, di sini itu kan diterangkan bahwa masing-masing tabel ya. Terus primary key-nya. Jadi di tabel mahasiswa ini yang dijadikan primary key-nya itu NIM dengan tipe data varchar, batasan nilainya itu atau lebar nilainya itu 12. Nah, lalu di tabel DPA itu NIP ya, NIP dan NIM itu sebagai foreign key gitu. NIM ini foreign key-nya dari tabel masih tabel DPA ya. Sedangkan foreign key, primary key-nya itu dari tabel mahasiswa. Nah, untuk primary key dari NIP itu dari tabel dosen, sedangkan di foreign key-nya itu adalah di tabel DPA gitu. Nah, lalu di tabel kelas. Di tabel kelas ini yang jadikan primary key-nya itu adalah kode kelas, lalu hmm, tabel jadwal kuliah yang dijadikan foreign key-nya itu ialah kode kelas gitu. Jadi tabel di jadwal kuliah ini kode kelas ini sebagai foreign key, sedangkan di tabel kelas kode kelas ini sebagai primary key. Gitu. Lalu provinsi, nah provinsi juga yang jadikan primary key-nya itu adalah kode provinsi dan foreign key-nya di tabel mahasiswa itu juga adalah sama filenya itu adalah kode provinsi. Begitu pula dengan agama, kode agama ya. Berarti kode agama ini foreign key dan kode agama yang gambarnya lampu ya, lampu cahaya berarti itu PPDK. Dengan batasannya juga 12, tipe datanya juga sama varchar karena ini akan dihubungkan begitu. Jadi jika primary key dan foreign key, nah syarat foreign key ini harus sama seperti primary key, ya, seperti itu. Nah, lalu dosen juga sama seharusnya. Nah, jadi jadikan foreign key-nya itu kode agama dan kode provinsi seperti tadi kan menyambung tuh. Nah, setelah saya klik, coba dulu ya, kode provinsi ya. Nah, apakah bisa terhubung? Nah, tidak ya. Berarti di sini sudah disediakan gitu ya, sudah ditambahkan gitu. Seperti itu. Begitu pula dengan sama ya, yang lain juga. Lalu udah itu, nah kita kan berarti
kita udah menjawab dari 1 sampai 2 ya. Tuh. Lalu untuk mengisinya itu kan kita udah mengisi itu ya. Dari kode agama akan masing-masing tabel minimal 5 data. Nah, di sini saya akan menunjukkan isian dari agama. Nah, agama ini ada kode agama dan nama agama, gitu kan. Nah, di sini filenya itu kalian bebas ya. Mau diisi berapa? Nah, saya di sini diisi sampai 1 sampai 5. Tuh. Tiap-tiap macam agama gitu. Nama agamanya itu nomor satu kode satu kan Islam, dua Kristen, tiga Buddha, empat Konghucu, lima Protestan. Ini mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam namaannya gitu kan. Gitu. Lalu ini ada dosen ya. Di sini isi-isinya isi dari data dosen gitu kan, dari NIP, dari fil NIP, fil nama, fil alamat, fil tanggal lahir, fil jenis kelamin, kode agama, kode provinsi. Dan ini merupakan sebuah tipe data varchar nih untuk NIP batasan 20, nama, tipe data char batasan 30, alamat, tipe data varchar batasan 40, tanggal lahir itu date, ya. Jenis kelamin itu enum. Jadi enum ini bisa jadi dikatakan sebagai opsi ya. Opsi itu di ada menentukan pilihan gitu, mau laki-laki atau perempuan seperti itu. Tapi untuk value-nya ini itu kayaknya harus sama gitu, seperti itu. Lalu untuk kode agama ini, nah ini sebagai foreign key-nya ya, yang dijelaskan kata kunci perak ini merupakan foreign key gitu. Dengan sama ya tipe datanya itu lebar nilainya itu ya sama dengan tabel agama, ini juga tabel provinsi juga sama gitu kan, Dina kode provinsi. Lalu setelah itu DPA. Nah, harusnya DPA ini ada satu kolom, yaitu nama, kan. Biar kita itu mengetahui gitu kan, bahwa DPA ini kayaknya sebuah tabel yang dimana jika misal mahasiswa itu kayak membalas dosen gitu kan, kayak melalui lewat eh, WhatsApp gitu, kalau dibayang-bayangkan itu tabel DPA itu. Di sini saya akan hanya menampilkan NIP dari dosen dan NIP dari mahasiswa gitu. Di sini di sini udah diisi ya 5 data gitu, 5 kolom ya itu. 5 datanya itu misalnya eh, 33451 itu kan dari Johan Mendes ya namanya itu. Nah, membalasnya itu chat dari Abdul kayak gitu. Oh, demikian juga seperti itu. Nah, lalu untuk fakultas, nah di sini sudah diisi ya 5 data di dalam tabel fakultas. Di sini ada kode fakultas dan nama fakultas gitu kan. Di sini kalian bebas untuk mengisikannya. Lalu di sini jadwal kuliah. Nah, jadwal kuliah ini kenapa pada saat eh, kita memakai kutip gak pakai isian gitu kan, hasilnya tuh karena kalau diisi saya sebenarnya masih belum mengetahui apakah time ini bisa diisi atau tidak seperti itu. Tapi pada saat kita coba time ini menggunakan kutip, kutip langsung udah gitu kan. Nah, maka otomatis ini munculnya tuh nol gitu. Gerakan bisa bergerak gitu kan dari 001, 2 atau pada saat kita mematikan sebuah lampu pipinya langsung menghidupkan lagi, maka nggak akan berubah gitu karena udah tetap gitu kan dari semua jam itu memakai data time gitu kan. ODMK bertipe data varchar batasan nilai 30. Kode kelas tipe data varchar batasan 40. Jadi itu sama ya kayak jenis kelamin, hari itu opsi ya. Jadi
gak ngasal gitu. Sebenarnya bisa sih menambahkan Sabtu atau Minggu, tapi kan itu tergantung dari apa yang kita isi gitu, apa yang kita ketahui gitu dari sistem kampus ini seperti itu. Lalu di sini ada 5 data dari tabel kelas gitu. Ada tabel kelas dengan isinya itu 221 sampai 225 dan nama kelas juga dari A01 sampai B01 seperti itu. Lalu untuk KRS, nah untuk KRS ini udah diisi ya 5 juga gitu. Seperti misalnya ini dari Abdul, Abdul kan ngambil kode MK-nya itu 1F 0911 di tahun akademik 2020 dan Abdul ini berarti eh, apa ya? Jadi masih sekitar genap berarti ya, berarti menjalaninya itu seperti itu. Dan begitulah demikian sama ya. Itu berarti genap ini antara awalan genap atau akhiran genap gitu, atau pertengahan genap. Misalnya itu eh, semester 6 gitu kan. Nah, itu. Nah, lalu di sini sama ya mahasiswa tuh. Yang sudah saya lihat mungkin di sini minim nama, alamat, tanggal lahir, regimen, kode agama dan kode profesi. Nah, di sinilah mengapa terjadinya foreign key gitu kan, kode agama dan kode profesi. Soalnya kan ini akan menyambung di provinsi juga tuh, provinsi akan menyambung gitu kan, kode profesi dan kode profesi. Soalnya mahasiswa dosen itu kan pasti penting adanya tuh kode provinsi dan nama provinsi. Soalnya kan mahasiswa ini kan berbeda-beda gitu kan, bermacam-macam gitu kan provinsinya itu. Bisa jadi ada di Jawa Tengah, nggak semuanya Jawa Tengah gitu. Jawa Barat, Papua, dan lain-lain. Nah, di sini juga sama kode agama juga itu untuk mahasiswa dan dosen itu saling membutuhkan gitu, saling menghubungkan gitu dari antar tabel ke tabel yang lain seperti itu. Nah, di sini kode agama satu itu kan kita udah dilihatin nih. Kode agama Islam itu kan satu itu kan berarti Islam gitu. Dua itu Kristen. Nah, berarti di mahasiswa. Nah, berarti yang satu itu berarti Islam ya. Kalau dari nama, nah 1 sampai 4 itu kan Islam. Nah, di sini tiga itu dari agama itu berarti Buddha gitu. Nah, seperti itu. Demikian dengan dosen juga ya tuh. Dosen juga dari kode agama dan kode provinsi juga. Jadi dia hanya sampai feel di Islamin, tapi kalau kalian ingin memforekikan gitu kan, ingin menambahkan feel dan dijadikan ingin foreign key, ya berarti kita harus memasukkan kode agama dan kode provinsi. Walau ada yang sama gitu provinsi dan agama seperti itu. Jadi program studi ini ada kode prodi, nama prodi, dan kode fakultas. Nah, sini kode prodinya satu-satu ya 1 sampai 5 ya, berarti udah mencukupi minimal 5 data seperti itu ya dari setiap baris. Nah, ini juga mata kuliah dan sini ada tiga, dua, ada satu SKS gitu kan. Nah, sini. Lalu KRS juga udah kita lihat kelas kita juga jadwal kuliah dari fakultas juga dari TPA terus dari agama udah kita lihat juga ya berkali-kali ya provinsi seperti itu. Nah, lalu untuk operasikan berita SQL itu berarti saya coba ini ya. Saya select selectnya itu apa ya dari nama. Jika lupa, boleh kita lihat dulu di sini. Kita mau nampilkan apa? Nama, misalnya sama dosen ya. Hmm, nama, ya, nama-nama ya berarti. Berarti kita coba dulu aja. Select, nama, nama-nama from mahasiswa, nama-nama. Berarti di sini
kode agama ya. Berarti ini from mahasiswa. Karena kan berhubungan nih ya antara mahasiswa dosen kan sama kode agama juga. Mahasiswa join ke berhubungan ya berarti sama dosen on eh apa ya primary key-nya. Primary key-nya itu berarti name name sama dengan name where kode agama sama dengan satu. Coba apakah ada atau tidak? Oh, tidak bisa ya berarti di sini kolom namanya itu ambigus ya berarti tidak bisa. Coba lagi. Nah, klik juga berarti sama ya, gagal juga seperti itu. Nah, di sini saya akan coba seperti ini. Use where sini nggak bisa lagi ya. Berarti kita coba izin koma dosen koma agama berarti. Apakah bisa? Oh, tidak bisa ya. Berarti hmm, ini kolom nama ini ambigus ya. Ini kita lihat. Saya kode agama. Oh ya, nggak bisa berarti ya. Baik, berarti nggak bisa ya berarti. Coba dulu menampilkan yang lain. From agama. Nah, seperti ini. Nah, sini muncul ya berarti ya. Kita kan udah menemukan select nih. Nah, lalu em, seterusnya saya ingin apa ya? Mencoba mencoba membuat ini. Select select em, nama nama kode provinsi from mahasiswa atau gini deh kode provinsi coba ya kode provinsi nama from provinsi join mahasiswa on kode provinsi sama dengan kode provinsi coba seperti ini apakah bisa tidak. Oh, tidak bisa ya. Kode provinsi itu bersifat ambigus. Where kode provinsi sama dengan 32893 seperti ini. Apakah bisa? Oh, tidak bisa ya. Berarti untuk itu, ini kita lihat dulu ya. Misal seperti itu ya. Berarti ini kita coba. Berarti provinsi nama from eh, provinsi provinsi eh, mana nama where 32894. Kalau tidak bisa berarti just cari yang lain. Berarti universitas nama. Oh, maaf. Ini, ini masih belum ya. Berarti ambigus. Kalau kita cari nama,
maka di sini akan errornya itu berarti kolom provinsi gitu. Tidak ada. Nah, berarti kalau kita lihat berarti nama kalau from dari mahasiswa where name sama dengan kutip 2355 110 dan ini koma maka saya akan muncul ya berarti. Nah, namanya itu Abdul. Jadi namanya itu field ya. Nah, ini merupakan nama itu merupakan fieldnya. Jadi kita ingin menampilkan yang mana gitu. Apakah menampilkan semua atau menampilkan satu, dua, tiga dan seterusnya seperti itu. Nah, itu kalau dari masing-masing tabel ditampilkan seperti itu. Lalu kami coba berarti select apa ya? Select name eh, from KRS where atau bisa KRS join dosen on NIP sama dengan NIP join lagi mahasiswa on NIM sama dengan NIM koma apa yang terjadi apakah bisa oh ini tidak bisa ya berarti coba kita NIP dulu. Oh ya bisa berarti kalau kita menggabungkan gitu kan karena kan NIP sama NIM ini sama juga ORNG gitu kan berarti di sini menampilkannya tuh banyak ya bermacam-macam dari 3551 munculnya 235110 lalu 334551 munculnya 235511 dan seterusnya seperti itu kalau ini memunculkan kalau kita ingin menghubungkan antara NIP dari dosen dan KRS dan KRS oh maaf maaf coba kalau bukan KRS ya tapi DPA gitu maaf NIP NIM eh, from DPA ya DPA join dosen on NIP sama dengan NIP apakah bisa oh tidak bisa ya NIP koma NIM from DPA join dosen on NIP tapi hmm apakah di sini juga sama select NIP koma NIM sama dengan from DPA join dosen on NIP sama NIP koma maka oh sama ya berarti ya berarti ambigus kalau semisal kita aware NIP-nya itu 334551 koma maka oh ya ambigus ya berarti ini antara kemungkinan kalau kita eh, selain dari tabel yang samanya dari DPA misalnya berarti kalau kita coba dari agama maka oh sama ya berarti ya. Hmm, untuk KRS nah, dari KRS mengapa terhubung ya hmm padahal kan kita harusnya kan menginputkan yang dari si DPA tuh kenapa dari hasil KRS ini malah menghubungkan ke DPA ya berarti sini ada yang gitu nah coba ya kita nampilin satu-satu dulu. Select tab from DPA, koma maka hasilnya tuh harusnya ini kan DPA. Nah, berarti
elek, nim, nim, koma nim, from DPA dosen, misalnya DPA dosen mahasiswa, where, nip, tip 334 551 di koma, maka ya nipnya itu ambigus. Kalau kalau nim tiga dua tiga lima satu kosong di koma, maka hasilkan itu juga sama ya, malah fokus ke nipnya itu. Hmm. Berarti coba kalau kita where nggak pakai hubung ya, where nip sama dengan 334 551 di koma, maka hasilnya itu berarti udah bisa ya, berarti kan satu ya, berarti ini antara kemungkinan kalau hmm, baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau semisal semisal nih ya ada kemungkinan juga kesimpulan ini kita menampilkannya tuh dari setiap tabel ya. Nah, jika untuk menghubungkan dengan tabel yang lain, nah itu ada kemungkinan tidak bisa itu dikarenakan eh pasti ada kendala gitu di dalam tabelnya itu, atau eh sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.